Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usanogi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan seleksi CSN di tahun 2022 terkait adanya surat resmi dari Panselnas terkait untuk pelaksanaan P3K di tahun 2022 Bapak Ibu. Oleh karena itu silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan. Namun seperti biasa kami selalu ingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini atau yang belum tekan tombol subscribe-nya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru seputar rekrutmen CSN di tahun 2022, baik itu P3K Guru, P3K Kesehatan, dan P3K Teknis di tahun 2022, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, terkait dengan adanya surat resmi yang dikeluarkan oleh Panselnas yaitu melalui Kemendikbudristek terkait dengan pelaksanaan P3K di tahun 2022 yang harus rekan-rekan ketahui. Di sini suratnya Bapak Ibu sudah kita dapatkan salinannya. Nah, ini dia, yaitu surat di sini itu tertanggal 19 September 2022 Bapak Ibu. Dimana di sini ada lampirannya ada dua berkas, kemudian juga perihal tentunya ini adalah mengenai undangan rapat koordinasi. Nah, ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten atau Kota, kemudian Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota yang sudah terlampir dalam surat ini Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini isi dari suratnya, penjelasannya dalam rangka persiapan pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022, di mana Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek akan melaksanakan. Nah, di sini akan melaksanakan rapat koordinasi. Tujuannya dari rapat koordinasi ini yaitu untuk menyampaikan teknis pelaksanaan seleksi calon P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Jadi ini Bapak Ibu terkait dengan tujuan dari rakor koordinasi untuk P3K guru. Jadi tujuannya yaitu menyampaikan Bapak Ibu ya, menyampaikan teknis. Menyampaikan teknis tentu secara detail untuk pelaksanaan seleksi calon P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah di tahun 2022. Jadi itu tujuannya Bapak Ibu terkait dengan rakor ini. Nah, selanjutnya kita lihat di sini sehubungan dengan rapat koordinasi tersebut itu diharapkan kehadiran ya, tentunya yang sudah ditujukan suratnya Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten atau Kota beserta satu orang operator formasi kepegawaian, satu orang pengawas sekolah dan satu orang kepala sekolah. Nah, kemudian juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota beserta satu orang operator kepegawaian. Jadi dari Dinas Pendidikan dan juga dari BKD ataupun BKPSDM setiap daerah Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini juga ada penjelasan perihal untuk dapat berperan aktif pada kegiatan dimaksud sesuai jadwal sebagaimana lampiran 1. Itu juga ada lampirannya Bapak Ibu terkait kegiatannya juga di surat ini, di mana pengawas sekolah dan kepala sekolah yang ditugaskan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Jadi terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K guru di tahun 2022 terlebih khusus untuk yang pertas P2 dan P3 ya Bapak Ibu ya, untuk penilaian kesesuaian ya atau seleksi observasi. Mana di sini penjelasannya, jadi pengawas sekolah adalah koordinator pengawas sekolah atau pengawas sekolah yang membina satuan pendidikan yang memiliki formasi usulan prioritas 2 dan 3. Nah, benar Bapak Ibu, ini untuk prioritas 2 dan 3 yang terbiasa melakukan sistem penilaian online serta mampu mendiseminasikan hasil rapat koordinasi. Nah, kemudian yang kedua, kriteria kepala sekolah adalah kepala sekolah yang bertugas pada sekolah yang memiliki formasi usulan prioritas 2 dan 3 yang terbiasa melakukan sistem penilaian online serta mampu mendiseminasikan ya hasil rapat koordinasi. Nah, di sini juga ada keterangan terkait dengan peserta tersebut untuk memenuhi ketentuan ya untuk aktivitas penyelenggaraan kegiatan rapat koordinasi untuk tujuannya yang sudah kita sampaikan tadi sini Bapak Ibu, yaitu menyampaikan teknis pelaksanaan seleksi calon P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 Bapak Ibu. Jadi ini diperuntukkan juga ya, selain untuk menyampaikan
teknis pelaksanaan seleksi calon P3K di tahun 2022 ke daerah. Di sini juga ada penjelasan untuk pelaksanaan Pertas 2 dan P2 dan P3 Bapak Ibu maksud kami. Nah, di sini kalau kita buka lagi file dari paparan Kemendikbud pada saat rakor persiapan P3K dengan Kemenpan RB, untuk pelaksanaan Pertas 2 dan Pertas 3 itu mekanismenya di sini Bapak Ibu, yaitu akan ada mekanisme seleksi kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar THK 2 dan guru honor sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat yang dinilai kesesuaian nanti itu seleksi kesesuaian atau verifikasi dilaksanakan apabila masih tersedia. Kata kunci di sini masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah penempatan bagi guru yang sudah lulus passing grade. Kemudian yang kedua yaitu pada seleksi ini dilakukan dengan menilai 4 kesesuaian. Maksudnya 4 dimensi, menilai kesesuaian 4 dimensi. Yang pertama adalah yaitu kualifikasi akademik dan atau sertifikat pendidik Bapak Ibu. Mana sini mempertimbangkan linearitas. Ya, di sini mempertimbangkan linearitas antara bidang tugas atau mata pelajaran dengan kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 dan atau sertifikat pendidiknya Bapak Ibu. Itu yang dinilai untuk kualifikasi akademik Bapak Ibu ya, terkait dengan penilaian kesesuaian, seleksi kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar P2 dan juga P3 Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua yaitu kompetensi teknis. Mana di sini ada profesional, kompetensi profesional, pedagogik, sosial dan juga kepribadian. Dan kemudian untuk yang ketiga adalah kinerja. Kinerja di sini yang akan dinilai kesesuaiannya nanti yaitu mengenai orientasi pelayanan, kemudian komitmen, inisiatif kerja dan kerjasama. Dan yang terakhir yaitu ada pemeriksaan latar belakang yang dicek nanti adalah misalnya mengenai kasus perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan nafsa, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dan yang terakhir itu ada intoleransi. Nah, di sini juga ada keterangan yaitu terkait dengan seleksi wawancara dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas Bapak Ibu. Mana untuk mekanisme bodoh ini dilakukan penilaian kesesuaian dengan mengutamakan guru honorer negeri ya yang saat ini mengajar dengan beban kerja sesuai dengan regulasi, di mana data yang disampaikan oleh Kemendikbud beberapa waktu yang lalu yang memenuhi beban kerja sesuai regulasi itu ada berjumlah 368.830 guru ya yang memenuhi beban kerja sesuai dengan regulasi, dan ini terdapat ketimpangan formasi yang dibuka dengan kebutuhan pelamar Pertas 2 dan juga 3 Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa lihat di sini beberapa provinsi atau daerah terkait dengan usul formasi, di mana pemerintah daerah itu hanya mengusulkan formasi seleksi kesesuaian sebanyak 154.270 atau sekitar 41,8% dari 368.830 dari total jumlah guru yang memenuhi beban kerja sesuai regulasi tadi Bapak Ibu ya. Ini guru yang dapat diobservasi tentunya nanti itu hanya 154.000 ya formasi yang diusulkan oleh Pemda terkait dengan kesesuaian ini. Nah, kemudian sehingga terdapat peluang sebesar itu 1:2, artinya satu formasi akan diperebutkan oleh 2 guru nantinya. Nah, kemudian terkait dengan pelamar yang lulus nanti akan ditempatkan di sekolah induknya. Nah, seperti ini ilustrasinya Bapak Ibu, yaitu instansi memiliki kebutuhan 4 formasi tersebar di 4 sekolah, maka formasinya hanya dibuka di sekolah A dan B Bapak Ibu ya. Jadi misalnya ada di instansi kebutuhan 4 formasi ya tersebar di 4 sekolah, sehingga formasi hanya dibuka di sekolah A dan B. Kemudian pelamar dari sekolah C dan D melamar ke sekolah A dan B. Ini ada pelamar dari sekolah C dan sekolah D itu melamar ke sekolah A dan B, atau hanya perlu isi biodata diri. Penempatan ya akan ditentukan oleh Kemendikbudristek. Kemudian terkait dengan penilaian atau observasi ini dilakukan pada masing-masing sekolah, di mana pelamar sekolah A dinilai di sekolah A. Nah, ini kalau ada guru di sekolah ini, pelamar dari sekolah A, ya pelamar sekolah A dinilai di sekolah A. Jadi jika ada guru yang melamar di sekolah A dan gurunya berasal dari sekolah A, maka akan dinilai di sekolah A. Jadi pelamar sekolah D dinilai di sekolah D. Nah, misalnya di sini guru sekolah D melamar di sekolah D, ya, pelamar sekolah D dinilai di sekolah D, dan seterusnya. Jika pelamar C dan D memiliki nilai lebih tinggi, nah ini Bapak Ibu,
Karena tadi yang C ini dan D ini semuanya melamar di sekolah A atau di sekolah B Bapak Ibu ya. Jika pelamar C dan D memiliki nilai lebih tinggi daripada pelamar A dan B, maka formasi dipindahkan ke sekolah C dan D. Jadi nilai seandainya nilai pelamar C dan D di sini nilainya lebih tinggi dan T dibandingkan dengan pelamar A dan B, maka formasi akan dipindahkan ke sekolah C dan D Bapak Ibu. Nah, seperti itu untuk pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya. Tentunya ini untuk mencegah pergeseran sekolah, guru sekolah induk ya Bapak Ibu, sesuai dengan yang disampaikan oleh Kemendikbudristek beberapa waktu yang lalu. Nah, ini juga terkait dengan seleksi penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan setiap pelamar nanti memiliki akun SSCSN, tentunya melakukan pendaftaran di akun SSCSN. Kemudian setiap penilai memiliki akun penilaian yang tersinkron dengan akun pelamar di masing-masing sekolah induk. Kemudian akun pelamar akan dibaca oleh penilai atau observer untuk memberikan penilaian. Tentunya tadi dari serakor tadi itu juga akan menilai adalah pengawas sekolah dan kepala sekolah Bapak Ibu ya, yang ikut menilai dalam seleksi kesesuaian observasi P2 dan P3. Nah, untuk bobot nilainya di sini juga disampaikan untuk kepala sekolah, guru senior, pengawas ya, di sini ada bobot penilaiannya Bapak Ibu. Mana nanti akan dicek latar belakang yang sudah disampaikan tadi, kemudian kompetensi 40%, kinerja 60% untuk bobot nilainya Bapak Ibu. Maksud kami untuk kompetensi 40%, kinerja 60%. Berarti untuk jumlah presentasi penilaiannya. Dimana untuk latar belakang di sini, pemeriksaan latar belakang itu dilaksanakan untuk memastikan tidak adanya keterlibatan dalam kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, kemudian serta intoleransi pelamar akan dinilai oleh. Nah, untuk latar belakang akan dinilai langsung oleh Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM. Di sini Bapak Ibu tertulis. Sedangkan untuk kompetensi 40% ini pelamar akan dinilai kompetensinya di sekolah induknya. So tadi ilustrasi seperti ini Bapak Ibu ya. Itu penilaian semua dilakukan di sekolah asal Bapak Ibu ya. Dimana di sini yang menilai itu ada kepala sekolah, guru senior, kemudian pengawas sekolah yang ditugaskan. Nah, tentunya juga diundang pada saat rakor persiapan dengan tujuan menyampaikan teknis pelaksanaan seleksi calon P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, terkait dengan kinerja 60%, pelamar akan dinilai kinerjanya di sekolah induknya, yaitu juga menilai adalah kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah yang ditugaskan. Nah, hasil penilaian kinerja kemudian akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM berdasarkan portofolio guru dengan skala 60 sampai 100% Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah tim penilai ya, tim penilai untuk pertas P2 dan P3 nanti untuk diseleksi kesesuaian atau verifikasi itu ada dari kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah yang menilai kinerja dan kompetensi, dan untuk latar belakang itu dari Dinas Pendidikan dan BKPSDM-nya Bapak Ibu ya, untuk penilaian kesesuaian dan verifikasi. Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan terkait informasi terbaru yang kita dapatkan. Itu akan ada rakor atau rapat koordinasi untuk menyampaikan teknis ya Bapak Ibu, menyampaikan teknis pelaksanaan seleksi calon P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Dan tentunya ini untuk disampaikan terkait dengan mekanisme untuk P2 dan P3 terlebih khusus, tentunya juga untuk semua pelaksanaan seleksi calon P3K guru tahun 2022 ini. Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.